Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, inilah pertemuan yang ke-37 dari silsilah pembacaan Syarah Manhajil Haq Manzumah fil Aqidati wal Akhlaq karya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala. Pada kesempatan kita kali ini kita akan membaca syarah dari bait syair yang ke-30 dan 31 insyaallah, yaitu yang disampaikan pada halaman 50. Pada bait syair ke-30 ini Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah taala masih melanjutkan pembahasan tentang pentingnya kita mentadabburi alam semesta, mentadabburi ayat-ayat Allah Ta'ala kauniyah ya. Pada bait syair yang ke-30 ini beliau mengatakan, ta'ammal bi arja'is sama'i jami'iha kawakibuha waqadatun tataraddadu. Ta'ammal, perhatikanlah, renungilah pada seluruh penjuru langit ya, pada penjuru langit seluruhnya, kawakibuha, bintang-bintangnya itu, waqadatun tataraddadu, yaitu bercahaya, bersinar dengan senantiasa berbolak-balik ataupun bergerak, ini tentu saja sesuai dengan garis peredarannya. Nah, ta'ammal bi arja'is sama'i jami'iha, perhatikanlah, renungilah penjuru langit itu seluruhnya, ai atrafiha wa jawanibiha, yaitu ujung-ujungnya dan sisi-sisinya. Ini keterangan untuk memaknai kalimat arja'is sama. Wa mahawathu samawatu min ayatin, dan apa saja yang dicakup oleh langit-langit itu berupa ayat-ayat kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi di sini Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah ta'ala mengajak kita untuk memperhatikan langit, merenungi keadaan langit. Wahada ta'ammulun fil afaqi, dan ini adalah ta'ammulun, perenungan pada ufuk-ufuk yang ada di langit. Fi hadhis sama'i wa nawahiha allati rafa'aha Allah subhanahu wa ta'ala, pada langit-langit dan penjuru langit itu yang telah Allah Ta'ala tinggikan. Wa ja'alaha lil ardi kal ghita'i, dan telah Allah jadikan bagi bumi ini sebagai atau bagaikan penutup. Tughattil arda min jami'i jihatiha wa tuhitu biha min jami'i atrafiha, yang menutupi bumi dari seluruh sisi-sisinya dan meliputi bumi dari seluruh ujung-ujungnya, dari seluruh penjurunya. Kita perhatikan langit yang luas, yang sangat luas ini, yang menyelimuti dan menutupi bumi seluruhnya. Kawakibuha ay an-nujumu allati ja'alaha Allah subhanahu wa ta'ala zinatan lis-sama'i wa alamatin yuhtada biha wa rujuman lisyayatini wa qadatun ay mudhi'atun. Kawakibuha, kawakibuha adalah an-nujum, langit-langit bintang-bintangnya, bintang-bintang yang ada di langit tersebut. Allati ja'alaha Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah Allah jadikan, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikannya sebagai zinatan lis-sama', sebagai hiasan untuk langit. Wa alamatin yuhtada biha, dan alamat, yaitu tanda-tanda untuk dijadikan sebagai penunjuk, yaitu penunjuk arah. Wa rujuman lisyayatin, dan sebagai pelempar bagi syaitan-syaitan yang mencuri kabar berita dari langit. Waqadatun ay mudhi'atun, langit bintang-bintang tersebut adalah waqadatun, yaitu bercahaya. Nah, di sini Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala menerangkan bahwasanya bintang-bintang ini telah Allah jadikan sebagai tiga hal. Ada tiga fungsi yang Allah Ta'ala jadikan pada bintang-bintang tersebut, yaitu zinatan lis-sama', yaitu penghias bagi langit. Kemudian yang kedua adalah sebagai penunjuk arah,
Dan yang ketiga adalah untuk melempar syaitan-syaitan yang mencuri berita dari langit, yaitu sebagai penjaga langit tersebut. Yang mana bintang-bintang tersebut, bintang-bintang itu tadi dikatakan oleh Syekh di sini waqadatun, yaitu bercahaya. Wahya ayatun min ayatillahi subhanahu wa ta'ala. Yang ini juga termasuk salah satu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu فإنه لولا النجوم لما كان للسماء هذا المنظر البهي. Yaitu seandainya bukan karena adanya bintang ini, seandainya Allah tidak menciptakan bintang ini, maka langit itu tidaklah akan memiliki pemandangan yang mengagumkan itu, ya. Langit itu tidak akan memiliki pemandangan yang menakjubkan, yang indah tersebut. Wal hayatul ajibatu, dan tidak akan memiliki yakni bentuk yang sangat mengagumkan, ya. Wa hadza mimma yad'u an-nadhirina ila at-ta'ammuli fiha, dan ini merupakan perkara yang mendorong orang-orang untuk memperhatikan pada langit-langit tersebut. Wa nadhari fi ma'aniha, dan mendorong juga untuk yakni memperhatikan tentang makna-maknanya, makna yang terkandung dari ayat-ayat tersebut. Apa sih tujuan Allah Ta'ala menciptakan langit dan bintang-bintang tersebut? Apa hikmahnya? Wal istidlali biha ala kamali bariha wa 'azamati khaliqiha, dan mendorong kita untuk istidlal, mencari petunjuk dengan bintang-bintang tersebut untuk kita mengenal tentang kesempurnaan penciptanya, yaitu Allah Ta'ala, wa 'azamati khaliqiha, dan keagungan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan alam semesta ini, ya, langit yang begitu luas yang meliputi bumi, dengan diberikan bintang-bintang yang bercahaya padanya yang menghiasi langit, ya, dengan 3 fungsi bintang-bintang tersebut: sebagai pelempar bagi syaitan, sebagai penunjuk arah, kemudian juga sebagai hiasan bagi langit tersebut. Allah Ta'ala menciptakannya ini memiliki tujuan agar kita bisa mengenal tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tataraddadu, dan bintang-bintang itu tataraddadu, yaitu berbolak-balik ataupun bergerak-gerak. Wa taraddudu huna at-taharruku. Tataraddadu maknanya di sini adalah taharruk, yaitu bergerak-gerak. Itu bintang-bintang itu bergerak, beredar, berputar, dan seterusnya. Mutaharrikatun bi amrillahi Subhanahu wa Ta'ala. Bintang-bintang itu senantiasa bergerak dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mutanaqilatun min mawdi'in ila mawdi'in, yang berpindah-pindah dari satu tempat kepada tempat yang lain. Bi amrillahi Subhanahu wa Ta'ala wa taskhirihi, yaitu pergerakannya itu adalah dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karena telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi semua apa yang terjadi di langit ini adalah hasil ciptaan Allah Ta'ala, dan apa yang terjadi berupa pergerakan-pergerakan yang ada di langit, semua itu adalah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila kita memperhatikan alam semesta ini, sebagai contoh di sini adalah langit yang Allah ciptakan, maka kita akan mendapatkan sebuah petunjuk bahwasanya di sana ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini. Maka Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah ta'ala mengatakan dalam bait syair yang ke-31, alaysa lihadza muhdithun mutasarrifun hakimun alimun wahidun mutafarridu. Maka bukankah ini semua ini menunjukkan bahwasanya alam semesta ini memiliki muhdithun, penciptanya, mutasarrifun, zat yang mengaturnya, hakimun, yang zat tersebut, pencipta tersebut memiliki sifat hikmah, yang menciptakan sesuatu tanpa sia-sia, alimun, yang zat tersebut memiliki ilmu yang sempurna, ya. Wahidun mutafarridu, yang zat tersebut mestinya adalah zat yang satu, yang tunggal, tidak bersekutu dengan yang lain. Karena seandainya alam semesta ini dikuasai oleh lebih dari satu zat, yang semua zat itu pasti memiliki keinginan masing-masing, maka akan tidak teratur berjalannya alam semesta ini, akan kacau balau. Karena setiap zat itu pasti akan memiliki keinginan menguasai yang lain. Nah, Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala mengatakan,
alaysa lihadza muhdithun ay hadzal khalqul ajibu wal kaunul azim wal ayatul bahiratu alaysa lahu mubdi'un khaliqun. Yani bukankah alam ini memiliki penciptanya? Ai hadzal khalqul ajibu, yaitu makhluk yang sangat mengagumkan ini. Wal kaunul azimu, dan alam yang sangat besar ini. Wal ayatul bahiratu, dan ayat-ayat, yakni tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala, ayat-ayat kauniyah al-bahiratu yang menakjubkan ini. Alaysa lahu mubdi'un khaliqun, bukankah mesti dia memiliki penciptanya? Mubdi'un khaliqun, mubdi'un yaitu maknanya adalah, makna mubdi' adalah yang membuat sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya, mubdi'. Dan dia Allah Ta'ala menciptakan alam semesta ini tanpa ada contoh sebelumnya. Khaliqun, dialah pencipta. Bukankah ini alam semesta ini menunjukkan bahwasanya pasti ada pencipta yang menciptakan alam semesta ini, bahkan ada yang mengaturnya. Ayumkinu an yaqula 'aqilun anna hadzal kauna wujida hakadha faltatan aw waqa'a sadfatan bila khaliqin wala mujidin. Apakah mungkin ada seorang yang berakal mengatakan bahwasanya alam semesta ini ada dengan secara tiba-tiba atau terjadi tanpa disengaja, secara kebetulan saja, bila khaliqin wala mujidin, tanpa adanya pencipta dan yang mengadakan. Jadi kalau seorang yang berakal memperhatikan alam semesta ini dengan segala keteraturannya, ya, apakah hal itu akan menjadikan seorang yang berakal mengatakan, oh berarti alam semesta ini terjadi secara tiba-tiba, secara kebetulan, terjadi dengan sendirinya tanpa pencipta? Maka ini suatu hal yang mustahil. Seorang yang berakal akan berpikiran seperti itu. Dengan melihat keteraturan alam, langit, bumi, dan apa yang ada dalam diri kita, semuanya itu menunjukkan bahwasanya pasti ada satu zat pencipta dan yang mengatur, dan itu adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mutasarrifun ay mudabbirun lahu. Yani bukankah alam ini pasti ada pengaturnya? Mutasarrifun ay mudabbirun lahu, yang mengaturnya. La yataharraku syai'un minhu illa bitasrifi wa tadbirihi, yang tidak akan mungkin sesuatu pun dari alam ini akan bergerak kecuali dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala, pengaturan zat tersebut. Ini pasti ada yang mengaturnya alam semesta ini. Demikian pula hakimun, bukankah alam semesta ini menunjukkan bahwasanya pasti dia diciptakan oleh zat yang mengatur dan memiliki sifat hikmah. Hakimun lam yakhluq hadzal khalqa bihadzal wasfil azimi wa hadzal jamalil badi'i wal ihkamil mutqani abathan wa lam yujidhu batilan. Yani Hakim, Allah Ta'ala yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini tidaklah menciptakan alam semesta ini, tidaklah menciptakan makhluk ini dengan sifat yang sangat agung ini dan dengan keindahan yang sangat luar biasa yang mengagumkan, wal ihkamil mutqani, dan dengan ketelitian yang sangat detail. Tidaklah Allah menciptakannya itu abathan, secara sia-sia, walam yujidhu batilan, dan tidaklah Allah Ta'ala mengadakan alam semesta ini secara batil, tanpa ada hikmah, tanpa ada tujuan. Bahkan Allah Ta'ala dialah Al-Hakim, yang diantara maknanya adalah semua perbuatan Allah Ta'ala itu pasti ada hikmahnya. Termasuk diantaranya ketika Allah Ta'ala menciptakan alam semesta ini, tidaklah Allah Ta'ala menciptakannya dengan kesia-siaan, bahkan pasti ada hikmah dan tujuan. Maka Allah Ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا, dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa saja yang ada di antara keduanya dengan kebatilan, yaitu dengan kesia-siaan. ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Hal itu, ذَلِكَ, yaitu anggapan bahwasanya Allah menciptakan langit bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia, itu adalah persangkaannya orang-orang yang kafir. Maka celakalah bagi orang-orang yang kafir, karena mereka akan mendapatkan neraka. Mereka akan mendapatkan neraka, akan masuk ke dalam neraka karena memiliki persangkaan yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadza anna khalqahu as-samawati wal arda an hikmatin
lam yakhluqha batilan. Wa fi hadha anna khalqahu as-samawati wal arda an hikmatin lam yakhluqhuma batilan. Dan di sini menunjukkan bahwasanya penciptaan Allah Ta'ala terhadap langit-langit dan bumi ini adalah dengan dasar hikmah, didasari oleh hikmah. Ya, pasti ada hikmahnya, ada tujuannya. Lam yakhluqhuma batilan. Tidaklah Allah Ta'ala menciptakan keduanya itu dengan kebatilan, dengan kesia-siaan. Ai abathan wa la'ban min ghairi faidatin wala maslahatin. Yaitu batil di sini maknanya yaitu abathan wa la'ban, itu dengan main-main saja, dengan kesia-siaan saja, tanpa ada faedah dan tanpa maslahat. Tidak mungkin sama sekali Allah menciptakan yaitu langit, bumi dan semuanya itu dengan main-main, dengan tanpa faedah, dengan tanpa maslahat. Idza ta'ammalaha sahihu ta'ammuli wan nadhari. Apabila orang yang benar, ya, perenungannya, orang yang sehat dalam memikirkan, dalam memperhatikan, dia memperhatikan alam semesta ini, memperhatikan langit dan bumi ini, wajadaha muassasatan ala ghayatil hikmati mughashatan bil hikmati. Dia akan mendapatkan alam semesta ini, ya, dia terbangun di atas ini hikmah yang sempurna dan diliputi oleh hikmah Allah Subhanahu wa taala. Faqara'a sutural hikmati ala safahatiha, maka dia akan membaca baris-baris hikmah yang tertulis di atas lembaran-lembaran alam semesta ini. Wa yunadi 'alaiha hadza sun'ul 'alimil hakim wa taqdirul 'azizil 'alim. Dan dia akan menyerukan atasnya bahwa ini adalah ciptaan zat yang maha mengetahui, yang maha hikmah, yang memiliki sifat hikmah. Wa taqdirul 'azizil 'alim, dan ini adalah ketetapan takdir dari Allah Ta'ala yang memiliki sifat izzah, memiliki sifat perkasa, maha kuasa atas segala sesuatu, dan zat yang maha mengetahui segala sesuatu, ya. Kemudian juga di antara yang akan kita dapati ketika kita memperhatikan alam semesta ini, kita akan mendapati bahwasanya alam semesta ini pasti diciptakan dan diatur oleh zat yang memiliki sifat ilmu yang sempurna, alimun. Ai wa khalquhu li hadhil makhluqati wa ijaduhu laha dalilun ala ilmihi biha. Yaitu penciptaan Allah Ta'ala terhadap makhluk-makhluk ini, dan Allah mengadakan makhluk-makhluk ini, dalilun ala ilmihi biha. Ini menunjukkan akan ilmunya Allah Ta'ala terhadap alam semesta ini seluruhnya. Jadi ketika Allah menciptakannya, satu-satunya yang mencipta hanyalah Allah. Allah menciptakan alam semesta ini dengan sendirinya, kemudian mengatur juga dengan sendirinya, dengan secara detail, secara teliti, ya, secara indah, secara teratur. Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala memiliki ilmu yang sempurna. Ilmunya meliputi seluruh makhluk yang dia ciptakan, yang dia atur dengan ketelitian, ya, yang dia atur dengan keindahan. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mulk, Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tidakkah zat yang menciptakan itu mengetahui, padahal dia adalah Al-Latiful Khabir? Jawabannya adalah pasti dia mengetahui. Allah Ta'ala dialah yang menciptakan alam semesta ini, dan dia memiliki sifat Al-Latiful Khabir, yaitu maha mengetahui perkara-perkara yang lembut, ya kan, yang tersembunyi. Maka Allah Ta'ala akan mengetahui, pasti mengetahui ini seluruh alam semesta ini dengan sedetail-detailnya. Dan Allah Ta'ala berfirman menerangkan tentang hikmah penciptaan langit dan bumi dan apa saja yang terjadi padanya. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadirun wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah yang menciptakan 7 langit dan bumi juga semisal itu. Yatanazzalu al-amru bainahunna, perintah Allah Ta'ala turun, senantiasa turun di antaranya, lita'lamu, agar kalian mengetahui, annallaha 'ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah Ta'ala itu maha kuasa atas segala sesuatu, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahwasanya Allah Ta'ala itu ilmunya meliputi segala sesuatu, ya. Taib. Kemudian wahidun mutafarridu. Berikutnya adalah
Ini semua menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala yang mencipta, yang mengatur itu adalah zat yang tunggal. Atau pencipta alam semesta ini, pengatur alam semesta ini pasti zat yang tunggal, tidak berbilang. Ya. Wahidun mutafarridu, satu, menyendiri. Wa aidan hadha at-ta'ammul fi hadhihi al-makhluqat al-hadi lil-iman bi wujudi khaliqin laha wa mud'in da'in lil-iman bi wahdaniyatihi. Demikian juga kata beliau, perenungan terhadap makhluk-makhluk ini yang memberikan petunjuk kepada keimanan terhadap adanya pencipta dan yang membuat alam semesta ini akan mendorong untuk beriman terhadap wahdaniyah, yaitu keesaannya Allah Ta'ala, wa annahu subhanahu wa ta'ala wahidun mutafarridun, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang tunggal dan menyendiri, yakni tidak membutuhkan yang lain. Ini Allah Ta'ala menyendiri, tunggal, tidak membutuhkan yang lain di dalam mencipta dan mengatur alam semesta ini. Demikian pula fakama annahu tafarrada bi khalqi hadzal kauni wa ijadihi la syarika lahu fi syai'in min dzalika hal min khaliqin ghairu Allah yarzuqukum fayajibu an yufrada wahdahu bit ta'ati wa yukhassa jalla wa ala wahdahu bil ibadati fala yaj'ala ma'ahu syarikan. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tafarrada bi khalqi hadzal kauni wa ijadihi, menyendiri, ya, tunggal di dalam menciptakan alam semesta ini dan mengadakannya. Tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala dalam sesuatu pun dari hal itu, dalam penciptaan alam dan pengaturan alam ini. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum, di mana Allah Ta'ala berfirman, adakah pencipta selain Allah Ta'ala yang memberikan rezeki kepada kalian? Yang tentu saja jawabannya adalah tidak ada sama sekali. Ini sebagaimana Allah Ta'ala menyendiri dan tunggal dalam hal ini, dalam mencipta alam semesta, dalam mengatur alam semesta ini, dalam memberi rezeki kepada kita semua. Maka wajib agar Allah Ta'ala itu diesakan, ditunggalkan semata, sendirian dalam ketaatan kita, dalam amalan kita. Wa yukhassa jalla wa ala wahdahu bil ibadati, dan agar Allah Ta'ala itu dikhususkan wahdahu semata bil ibadati, dengan beribadahan. Artinya ketaatan kita, amalan kita, ibadah kita tidak boleh kita tujukan kepada selain Allah Ta'ala, tapi hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala saja. Fala yaj'ala ma'ahu syarikan, maka tidaklah seseorang menjadikan sekutu bagi Allah Ta'ala, yakni dalam hal itu semua. Sebagaimana dalam hal penciptaan kita tidak menjadikan sekutu bagi Allah Ta'ala, maka juga dalam hal yakni ibadah dan amal ketaatan kita. Baik. Kemudian di akhir penjelasan bait syair ke-31 ini Syekh Abdul Razak mengatakan, fahiya syawahidu ruqimat suturuha ala safahatil makhluqati yaqra'uha kullu 'aqilin wa ghairi katibin. Maka ini adalah syawahid, bukti-bukti yang telah ditulis baris-barisnya pada lembaran-lembaran makhluk, yaqra'uha, yang bisa dibaca oleh setiap orang yang berakal dan setiap orang yang tidak bisa baca tulis. Artinya alam semesta yang Allah ciptakan ini sungguh dia merupakan lembaran-lembaran, ya, catatan untuk menuliskan ini bukti-bukti akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu bisa dibaca oleh setiap manusia yang berakal, walaupun dia tidak bisa membaca tulisan-tulisan huruf-huruf. Nusibat syahidatan lillahi bil wahdaniyati war rububiyyati wal ilmi wal hikmati wal lutfi wal khibrati. Makhluk-makhluk ini ditegakkan, diadakan oleh Allah Ta'ala syahidatan lillah, sebagai bukti yang menyaksikan bagi Allah Ta'ala tentang keesaannya dan tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya dialah Allah Ta'ala yang satu-satunya menciptakan alam semesta ini, dan dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Wal ilmi wal hikmati, juga menjadi bukti akan kesempurnaan ilmu Allah Ta'ala dan hikmah Allah Ta'ala. Wal lutfi, dan kelembutan Allah Ta'ala. Wal khibrah, dan bukti akan
pengetahuan Allah Ta'ala yang sangat mendalam terhadap alam semesta ini. Ta'ammal sutur al-kainati fa innaha minal mala'il a'la ilaika rasailu. Perhatikanlah baris-baris alam semesta ini seluruhnya. Fa innaha, karena sesungguhnya itu semua alam semesta ini minal mala'il a'la ilaika rasailu, merupakan risalah dari zat yang tertinggi kepadamu. Wa qad khatta fiha law ta'ammalta khattaha ala kullu syai'in ma khala Allah batilu. Dan dia telah menuliskan padanya, seandainya engkau benar-benar memperhatikan tulisan itu, ini dia telah dituliskan ala kullu syai'in ma khala Allah batilu. Ketahuilah bahwasanya segala sesuatu selain Allah adalah batil. Ya. Jadi ikhwani a'azakumullah, bahwasanya alam semesta ini sangat penting untuk kita perhatikan, untuk memberikan petunjuk kepada kita akan keesaan Allah Ta'ala dalam pengaturan dan penciptaan alam semesta ini, dan juga dalam keesaan Allah Ta'ala dalam hak untuk diibadahi. Tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah, dan kita harus meyakini, mengimani bahwasanya Allah Ta'ala ilmunya maha sempurna. Allah Ta'ala menciptakan alam semesta ini dengan hikmahnya. Inilah dua bait syair yang kita baca pada pertemuan 37 ini. Kita akan lanjutkan pada bait syair selanjutnya pada pertemuan berikutnya. Namun sebelum kita akhiri, kita tuliskan dulu beberapa poin yakni penting ataupun faedah-faedah yang kita dapatkan dalam pelajaran ini. Baik. Dalam pelajaran ke-37 ini kita dapatkan beberapa poin pelajaran. Yang pertama, seluruh alam semesta ini yang berjalan dengan keindahan dan keteraturannya sangat jelas menunjukkan bahwa alam ini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya secara tiba-tiba tanpa pencipta dan pengatur. Ya. Secara akal kita bisa memahami hal ini, bahwasanya alam semesta yang terjadi dengan indah dan teratur ini tidak akan mungkin, ya, seorang berakal memahaminya bahwasanya itu terjadi dengan secara tiba-tiba. Karena secara logika tidak akan mungkin sesuatu itu ada terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang menjadikan. Kemudian yang kedua, bahwasanya sesuatu yang seandainya ada yang terjadi secara tiba-tiba tanpa disengaja, maka mestinya tidak akan terjadi dengan indah dan teratur. Namun alam semesta ini, ya, yang sangat begitu besar ini, ya, memiliki keindahan dan keteraturan yang luar biasa. Maka ini menunjukkan pasti ada pencipta dan pengaturnya. Nah, maka poin kedua kita tuliskan, bahkan keadaan alam yang sangat teratur ini menunjukkan bahwa pencipta dan pengaturnya hanyalah satu, yaitu Allah Ta'ala. Hanya satu. Karena seandainya ada dua atau lebih dari itu, maka tentu saja akan bertabrakan antara kepentingan satu dengan yang lain. Maka tentu saja keteraturan ini menunjukkan akan pencipta yang satu dan pengatur yang satu. Dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian pelajaran yang ketiga, tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan dengan kesia-siaan, tanpa tujuan dan tanpa hikmah. Maknanya bahwasanya Allah Ta'ala itu ketika menciptakan sesuatu makhluk pasti memiliki hikmah dan tujuan. Seluruh penciptaan makhluk yang Allah ciptakan pasti memiliki hikmah dan tujuan. Tidak ada satupun makhluk yang diciptakan dengan kesia-siaan, ya. Bahkan sampai pun makhluk yang kita pandang sebagai makhluk yang terburuk, maka di sana ada hikmah di balik penciptaan makhluk tersebut. Baik. Kemudian yang keempat, hikmah terbesar dari penciptaan alam semesta dengan segala hal yang ada padanya, yaitu dengan segala keindahan dan keteraturannya, adalah agar kita memahami dan mengetahui dua perkara yang penting. Di antaranya adalah bahwa Allah Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan yang kedua, bahwasanya Allah Ta'ala memiliki ilmu yang maha sempurna yang meliputi segala sesuatu. Ya. Ketika kita lihat alam yang begitu indahnya, begitu teraturnya, maka ini menunjukkan bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan ini juga memberikan petunjuk kepada kita bahwasanya ketika kita melihat keteraturan dan keindahan alam yang begitu detailnya ini,
pasti menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala memiliki ilmu yang maha sempurna, mengetahui, mengilmui segala sesuatu yang terjadi pada makhluknya. Nah, dua hal ini memberikan konsekuensi agar kita mengesahkan Allah Ta'ala dan tidak menyekutukan sesuatu pun kepadanya dalam amalan kita, dalam ketaatan dan ibadah kita. Karena sesungguhnya semua yang ada kita butuhkan itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua yang kita lakukan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada jalan lain dalam diri kita ini kecuali untuk, yaitu mengesahkan Allah Ta'ala, menunggalkan Allah Ta'ala dalam amalan-amalan kita, dalam ketaatan kita, dalam ibadah kita. Kita berusaha menjadikan amal perbuatan kita itu mencari ridho Allah Ta'ala semata. Semua amal yang kita lakukan kita usahakan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah inti dari pelajaran kita kali ini, yaitu yang membawa kita untuk senantiasa bertakwa dan beribadah hanya kepada Allah Ta'ala semata. Kita cukupkan pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita, kepada kebaikan dan kepada apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.